Aku harus meninggalkan kota lagi dan meninggalkan suami aku. Aku sebenarnya nggak suka berada jauh darinya. Tapi gimana lagi, aku harus menerimanya. Aku pergi dulu mas, urus rumah ya Sinta. Siap tante. Setelah kepergianku, mereka bebas melakukan hal yang sama. Dan kalian udah tahu melakukan apa itu. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa Vano berselingkuh dan aku tidak bisa menghindarinya. Apakah Anda tahu siapa yang merekam semua video nakal yang bocor? Aku hancur dan hancur. Ini pasti bohong. Walaupun gambarnya nggak jelas, Anda harus percaya Bu. Dia ini lelaki ibu yang berkencan dengan wanita lain, kata Rosi, sekretaris Vano, yang membenarkan video yang beredar. Udah kerja, berhenti gosip. Aku meremehkan berita panas hari ini. Bagi aku, semua pengusaha kaya, suamiku pasti dikelilingi oleh gosip murahan dan omong kosong. Tapi dalam hati kecilku, aku mulai gelisah. Aku mencoba mengumpulkan semua bukti. Awalnya aku hanya malas. Berita itu semakin kuat dan kuat, seperti angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Setelah menemukan SMS bernada mesra, aku tidak tahu siapa dia. Namun setelah memeriksa informasi kontaknya, aku menemukan bahwa nomor ini adalah keponakan aku. Betapa hancurnya hatiku. Apa? Aku menutup mulut dan tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Hilanglah kepercayaan aku pada Vano dan Sinta. Aku ingin bercerai, Mas. Mengapa? Aku mau meninggalkan rumah ini karena kamu dan Sinta berselingkuh. Lebih baik meneteskan air mata dan pergi daripada sibuk dengan pekerjaan rumah. Kemudian akhirnya aku terluka. Fakta lain ditemukannya foto. Dari foto tersebut menunjukkan bahwa suaminya menikah siri dengan keponakanku maksudnya. Sangat sulit bagi aku untuk memaafkan keduanya. Ini pedih sekali, menusuk relung hati paling dalam. Tante, maafkan aku, kata Sinta dengan air mata mengalir di pipinya. Ratri, kamu jangan pergi. Dasar gadis iblis, kamu telah menggodaku selama ini. Bukan aku. Paman yang membuatku jatuh cinta dan jatuh pada cinta terlarang bersamamu. Tolong jangan berdebat denganku. Dia memegang Sinta dan mendorongnya ke tanah. Lututnya sakit. Aku tahu bahwa aku gak bisa tiap hari di sampingmu, tapi setidaknya tetaplah di sisiku hingga akhir hayat. Dan hormati aku sebagai istri. Jangan bermain api dalam bayang-bayang. Tingkah liar sang keponakan telah mengoyahkan hubungan saling percaya. Aku memberimu tempat tinggal. Aku mencintai semua ini. Dia, adikku, mendengar kabar bahwa putrinya telah melakukan perbuatan keji. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat ke bawah dengan lesu. Mama tidak akan lagi melihatmu sebagai seorang anak. Tolong tinggalkan rumah ini. Mamanya mengusirnya dari rumah. Dan Vano juga tidak bisa menerima perempuan ini lagi. Kata maaf dan menyesal sudah terlambat. Saat perutnya membesar, Vano juga membuangnya. Satu-satunya tempat untuk mengadu adalah Allah. Seorang gadis sedang sholat di masjid. Dia mengungkapkan kekecewaannya
Mengapa dia sebelumnya memberikan hatinya pada Bibi Ratri yang merawatnya, dia justru sekarang menjatuhkannya dan menginjak-injak kepercayaannya itu. Oke, sampai segini cerita kali ini. Apakah kalian punya cerita yang relate dengan kejadian ini? Atau kalian punya cerita lain? Silahkan kirim ke email. Dan hikmah apakah yang bisa diambil dari cerita ini? Silahkan komentar di bawah. Oke, sekian. Assalamualaikum. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.